gue ketemu Ebi, ya Oh kan? iya. Dia Itu ya. bikin bengkel, itu Daerah gila sini ya? juga. Ini Ciputat sini gitu kan. Ternyata dia emang hobi, makanya gue bilang ternyata ada sisi lain yang nggak diketahui orang. Dia hobi otomotif ternyata. Kita kan taunya dia tukang ayam ya. Jadi ngomongin, sorry ya Mas Ebi. Gak apa-apa, biar dia taunya kita tukang ayam, tau-tau bikin bengkel modifikasi, gue kaget juga. Ternyata itu dari SMA dia udah senang otomotif, bokapnya senang otomotif katanya. Tapi ya dia sampai bikin gitu, berarti kan dia juga cemplung yang itu kan. Nah, sekarang gini, kita pandemi 1 tahun ini udah pasti kita sangat Betul. terbatas banget. Gua aja juga banyak cancel trip, pasti lu juga kan. Mensiasati itu gimana lu, Nar? Dari segi ekonomi lu ya. Nah, apa ya, gue jadi ini. Jadi kalau COVID itu awal-awal banget COVID kita nggak kemana-mana. Gue lupa deh pertanyaan lu Mas. Apa tuh? Iya, maksudnya gimana mensiasatin lu saat COVID, karena kita nggak bisa kemana-mana. Bukan ngomong sekarang loh, sekarang kan udah mulai bervaksin, kita udah berpikir lagi kan. Tapi awal-awal COVID itu gimana? Awal-awal COVID, gue inget banget bulan Maret ya. Waktu itu bulan Maret, itu gue bener-bener totalis sekitar 3-4 bulan di rumah aja. Bener-bener di rumah, itu menaati prokes banget. Dan mantap, makan tabungan. Iya, makan tabungan banget ya kan. Itu istilahnya ingat banget gue zaman itu ke Indomart aja balik tuh mandi gitu. Jadi sehari mandi tuh bisa 6-7 kali gitu ya. Sampai takutnya kita ya. Waktu itu terus. Tapi setelah 4 bulan dari bulan Maret terus bulan-bulan Juni ya. Maret, April, Mei, Juni ya. Juni lah, bulan-bulan Juni itu. Terus gue mau ngapain gitu loh. Maksudnya dengan gue kayak gini, oke waktu itu kita banyak bikin kelas online kayak gitu. Gue waktu itu beberapa kali di Potret itu gue bikin kelas editing. Tiap bulan tuh ada, nggak editing aja, tengah albot fotografi lah. Bikin sesuatu. Berarti salah satunya itulah ya? Iya, salah satunya bikin online fotografi. Online, dan ya? waktu itu kita juga baru mengenal Zoom. Ya memang Zoom udah ada lama, cuma kita belum seintens itu. Akhirnya waktu itu kita familiar. Jadi mempelajari itu, gue bikin kelas di grup gue, di Potret Indonesia. Ambil jalan gitu, jalan. Terus gue waktu itu juga coba jual-jual merchandise gitu. Jadi kayak jual merchandise. Jual kaos. Ya, gue pengen sebenarnya. Jalan nggak? Itu jalan juga. Itu jalan ya, sempet ini banyak juga gitu, itu jalan. Terus waktu itu gue bikin apa lagi ya? Itu aja sih, sama banyak meeting sama tim gue untuk kira-kira abis ini kita bikin apa nih gitu, cari ide. Pokoknya selama 3 bulan karena itu hal baru ya, kita emang mikir apa nih gebrakannya, pengen bikin apa nih. Sorry, aku potong. Berarti timnya nih tim di Potret Indonesia? Iya, tim Potret Lu Indonesia. ada berapa orang timnya? 5 orang. 5 orang? Jadi gue tuh, terus ada admin sendiri. Terus ada dia yang ada yang eksternal, jadi kayak si Potret Indonesia ini gue juga ngejar kayak project-project sama pemerintahan gitu Mas. Jadi ada yang kayak gue ada project sama Kementerian Lingkungan Hidup yang eksplor Taman Nasional. Nah itu ada yang teman gue yang in di situ memang gitu. Jadi ya kayak gitulah. Terus ada status mereka itu lu hire atau bagaimana? Status mereka itu tadinya sebelum COVID ya mereka kayak staff gua gitu. Ada beberapa 2-3 orang, gitu. 3 orang itu dia staff, jadi kayak dapet tiap bulan tuh ada gaji gitu. Tapi setelah COVID kemarin sempat kita kayak oke lah kita bayar per project ya gitu, model kayak gitu. Mereka mau juga nggak mau ya gitu bayar per project gitu. Terus tapi sekarang udah mulai dari sekarang bulan apa sih? Bulan 4 ya, awal bulan Januari kemarin udah mulai lagi lah gitu. Ini jadi kayak bayar per bulan, ada bayarannya juga gitu. Jadi udah mulai, dan mereka juga sangat maklum gitu loh hal kayak gitu. Karena tau lah bosnya lagi susah juga lagi susah juga gitu kan. Terus ya gue beruntung sih gitu, tim gue tuh mereka orangnya oke lah gitu, baik. Dan masih solid lah gitu ya. Masih solid. Itu akhirnya 4 bulan bikin kelas dan mulai Juli akhirnya gue mikir, terus gue kayak gini gue mau gimana gitu, maksudnya gue pengen survive di si trip fotonya tuh bagaimana. Akhirnya gue coba aja. Nah kebetulan adalah Juli itu gue dapet project dari dari KLHK waktu itu. Jadi kerja sama Taman Nasional waktu itu dapet project bikin foto video saat Taman Nasional nanti buka gitu lah. Jadi kita persiapan waktu itu. Nah itu dapat project sana, itu langsung
healingnya adalah gue langsung 2 minggu di Taman Nasional Baluran. Sekitar, berarti waktu di Baluran itu iya, ada project di sana. 2 minggu di sana, itu langsung kayak refresh banget. Terus gue ngapain di rumah aja gitu, kayak udahlah bikin aja lah gitu, maksudnya bikin aja kegiatan. Gue juga coba aja gitu. Gue nggak tahu dengan prokes yang gitu tadinya kalau kita satu HIS isinya 9 orang gitu, yang duduknya ini gitu jadi setengah, jadi peserta maksimal 5 orang, 6 orang gitu kan, itu jadi duduknya ada jarak. Terus untuk hotelnya kita arahin untuk single suplemen. Pasti akan lebih susah cari peserta, tapi pasti gue yakin ada aja orang yang seperti karena itu otomatis gitu. cost akan nambah. Kadang-kadang teman-teman ada juga yang nggak ngerti kan. Iya benar. Kok jadi mahal sih gitu. Iya benar. Ya pasti dong kita harus tambah lagi biaya untuk swab lah. Iya betul. Ya kan? Tambah swab juga apa kayak gitu kan untuk tim yang bawa. Itu gue coba Mas. Itu akhirnya gue coba mulai Agustus. Gue ingat banget. Agustus kemarin ini. Mulai Agustus 2020 dan ada. Oke. Karena orang juga udah nggak tahan. Iya, ternyata banyak orang yang nggak tahan juga gitu. Udah gatel banget kakinya buat keluar. Benar. Akhirnya gue mulai coba, ingat banget mulai Agustus. Gue bikinnya Baluran. Jadi Juli gue ke Baluran 2 minggu, terus coba deh gue share di grup untuk bikin ke Baluran explore-nya. Ternyata banyak juga gitu ya. Maksudnya ada yang ikut gitu kan, ada yang ikut dan gue ajak ke alam. Jadi akhirnya konsepnya adalah banyak trip-trip gue dari mulai Agustus sampai sekarang itu eksplorasinya ke alam. Jadi ajak keluar, nggak masuk ke pasar, nggak hal-hal yang karena mengurangi kerumunan gitu kan. Ini kalau ke alam kan lebih aman lah ya gitu. Jadi malah bikin trip wildlife. Jadi di Baluran tuh motret rusa yang kayak gitu-gitu. Jadi yang gue coba itu jadi apa ya? Jadi program baru sih akhirnya di si Potret Indonesia itu. Jadi program baru. Terus kebetulan juga gue punya lagi kerja sama Taman Nasional. Waktu itu ada tim gue yang explore Tangkahan, Loser kayak gitu-gitu. Nah itu jadi dapat lokasinya, surveinya istilahnya dapat dengan pasti. Nah gue bawa orang ke sana juga. Kalau gitu. kerja sama Taman Nasional, lu tetap motretnya gitu? Iya, gue tetap motret. Jadi kayak beda. Kita berlima, gue fotografi, fullnya gue di fotografi. Dua temen gue ini dia video gitu. Okay. Jadi timnya berlima, nanti yang 2 itu kita pokoknya kayak gitulah. Gitu. Emang kita bikin video di sana, video dan fotonya tuh buat buku panduan wisata. Buku panduan wisata. Setelah COVID. Nah itulah apa sisi positifnya. Iya. Kita dari tur dikenalkan jadinya kan. Gitu. Jadi triggernya bukan hanya foto trip aja, tapi triggernya ngerjakan proyek-proyek kayak gitu. Karena dari tur kita bisa datang ke lokasi-lokasi yang menarik gitu loh dia. Jadi dan stok foto dan kita ke lokasi itu nggak sekali 2 kali, bisa berulang-ulang. Jadi kita bisa dari satu spot tuh kita bisa dapat foto yang the best-nya tuh paling bagusnya gimana, karena kita datang ke lokasi itu dengan berbagai kondisi cuaca gitu loh. Makanya ini juga buat teman-teman semua, jangan pernah berpikir kan udah pernah ke situ. Iya. Ya kan? Nggak ada masalah kita datang 2 kali, 3 kali, 4 kali, karena kan akan dapat sesuatu yang berbeda. Situasi yang beda. Ya kan? Situasi yang berbeda, bisa jadi langitnya berbeda, pokoknya berbeda semua lah. Jadi nggak ada masalah datang harus ke Bromo berkali-kali juga ya nggak? Oke. Terus berarti setelah itu berarti tetap running sampai sekarang gitu kan? Tapi dengan prokes tadi ya, Dengan prokes, tetap dengan prokes, dengan mengurangi peserta juga gitu. Berarti dengan sudah adanya vaksin kita ada sedikit harapan nih. Iya, itu juga. Nggak tahu ya, gue punya bayangan mungkin ke depannya nih setelah memang sudah divaksin semua, mereka tuh tambah udah yuk jalan lah gitu loh. Lebih kayaknya wisata Indonesia tuh bayangan gue ya Mas, biarpun orang kita kalau dulu kan gue sebelum COVID tuh banyak yang kayak dari Singapura, dari Malaysia gitu juga gue udah beberapa kali cover kegiatan trip mereka di Indonesia. Itu mungkin mereka dan itu banyak yang cancel memang juga gitu. Akhirnya orang Indonesia tuh kalau gue yakin itu udah bakal mulai jalan sih di 2022. Tinggal menurut gue siapa yang maksudnya kayak gue merasa potensi Indonesia dari selama COVID pun masih tetap pede aja bikin gitu, pede bikin dengan prokes dan buktinya kita tetap jalan gitu sih. Nah, gitu. Ini sisi positifnya, lu pede tetap bikin. Nah,
Foto Indonesia tuh merasa terganggu nggak sih sama adanya Kemilo Indonesia atau foto operator lain? Terganggu nggak sih sebenarnya? Nah, kalau ngomongnya terganggu, menurut gue sebagai ownernya, gue nggak pernah merasa seperti itu gitu. Jadi kayak gue merasa, apalagi ya, jujur ya, ini bukannya gue penjilat, bukan penjilat, maksudnya gue kayak gini lah, gue sama, gue pertama kali waktu itu sempat kerja sama tour dan mulai mengenal dunia sewa mobil, travel, kayak gitu-gitu, itu sama EN. Iya. Nah, jadi gue sangat menghargai EN sebagai partner gue sampai sekarang gitu, sama Mas Eton tuh, gue sangat, dia tuh, kalau nggak dia ngajarin gue gitu, kalau dia nggak ngasih tahu gue nih bisnis foto trip tuh kayak gini gitu, ya mungkin gue nggak bisa ini. Nah, kayak gue ngeliat Kemilo, gue mempelajari website-nya, gue ngeliat kayak gini ya bisa jadi contoh, bagus nih, referensinya bagus, detail kayak gini-gini, harganya, itinerary-nya juga melihat, jadi profesionalitasnya gue melihat dari situ. Jadi gue merasa ya gue pun belajar gitu loh. Jadi juga, dengan adanya teman-teman yang bikin, kita juga saling mengisi iya, ya sebenarnya. saling mengisi sebenarnya. Kayak tiba-tiba ada tour planner lain yang bikin di lokasi yang baru gitu ya. Kalau gue sih malah seneng aja gitu loh, malah. Kadang-kadang kan ada yang merasa, ini udah eksklusif tempat gue nih, kenapa orang lain masuk nih? Itu orang-orang kayak gitu dibuang ke laut aja mas. Jujur gue paling sebel sama yang kayak gitu. Kenapa? Pertama, lokasi yang kita datengin itu, maksudnya gini lah, salah satu amal ya, apa yang bisa kita lakukan, maksudnya amal kita dari fotografi itu. Siapa Ustadz? Itu kalau kita bisa ngasih tahu lokasi, terus lokasi itu booming, nah terus karena booming, jadi banyak orang lokal situ, itu jadi jualan, dapat banyak manfaat, dapat kayak gitu. Emang itu tugasnya fotografer gitu. Menurut gue, tugasnya fotografer ya harus kayak gitu. Kita memperkenalkan lokasi dengan foto-foto kita upload ke media sosial, kita promosikan, akhirnya orang banyak datang gitu loh. Itu sebenarnya yang kenapa juga itu jadi kalau gue tuh di potret kan ada learn, travel, inspire. Nah, inspire-nya si potret tuh itu gitu, harus datang ke lokasi baru dan bisa kenalin lokasi itu, akhirnya orang bisa banyak ke situ gitu. Betul. Sih. Itu sih mas. Tapi kan ada orang merasa sok pengen eksklusif. Ini tempat gua nih yang pertama, ini begini gitu ya kan? Ya gua males lah ngomong ini. itu makanya gue bilang itu terlalu gue bilang ada sombong dan egoisnya juga sih ya kayak gitu ya. Apa nggak tau lah gue. Itu lah gue nggak. Yang disayangkan ya itu ya disayangkan ya. Gue ngomong itu disayangkan aja sih. Padahal kalau gue sih prinsipnya satu, semua tempat di dunia ini milik Allah. Oh iya benar mas. Gitu. Jadi kan yang pertama, lu sembunyikan apapun, orang bakalan tahu. Orang gitu bakalan kan? tahu. Dan kita juga taunya juga dari orang kok, gitu kan? Benar. Gitu loh. Bukan kita yang menemukan, kita tiba-tiba masuk ke satu lorong, tiba-tiba keluar dari lorong, wih ini tempat gua, lorongnya kita pagerin. Contohnya kan, gini, gitu. kayak Putus Tumbuh lah. Iya, Putus Tumbuh. Kan Pak Soekarno dulu yang benar. Iya. Dan dia sangat, kita dia sendiri berbahagia. Dan kita pun merasa respect kan sama dia betul. Kan. Itu kan seharusnya, dan dia tidak merasa eksklusif, aku yang begini-begini. Malah sama nggak pernah ngomong gitu kan. Iya, masyarakat setempat juga harusnya bahasanya terima kasih karena berkembang kan. Benar. Tapi Pak Soekarno tetap humble segala macam, tidak mengilu, ini spot aku enggak juga kayak gitu kan. Ya kadang ya teman-teman ya kadang-kadang begitu ya. Jadi menurut Mas Ranar sebenarnya dengan banyaknya tur operator foto ini nggak ada masalah kan kita sebenarnya? Nggak ada masalah. Kan? Kita tinggal di lokasi yang luas banget, sangat luas gitu. Kita tinggal di lokasi yang sangat luas. Dan pasarnya juga sebenarnya luas banget. Dan pasarnya sebenarnya luas banget. Dan kita tinggal milih mau bikin konsep yang seperti apa, pasar yang seperti apa. Kita create lah ya. Kita yang create mau gitu. Gimana. Dan menurut gue tuh, itu juga jadi tugasnya si tour planner untuk lu dateng dong ngecek lagi lokasi-lokasi yang lain juga gitu akhirnya. Dengan kita pengen bikin, misal kalau dulu gue sering bikin ke Argapura gitu, ya gue juga terus apalagi yang menghakin Argapura tuh punya gue gitu kan, ya
nggak bisa kayak gitu. Awalnya nih Protet Indonesia nih yang ngembangin ya. Nggak gitu juga gitu. Gue nggak ngomong gitu. Gue juga tadi bilang di podcast di sini juga cerita kalau yang ini Kang Oka Supadan, gue ngeliat foto dari sana, akhirnya coba ke sana, akhirnya mengeksplor, dan alhamdulillah sekarang jalannya aspal, jadi bagus, jadi salah satu destinasi wisata yang oke di Majalengka. Mereka juga bangga punya Argapura Majalengka gitu loh, banyak fotografer Karena di tetap sana. kita nggak klaim pun, orang akan tahu kok. Orang akan tahu benar. Oh, runner kok yang dulu yang dulu bikin. yang pernah Kayak masanya gini, Pacu Jawi di Sumbar. Iya, Mas itu Dodi juga. EN pertama ya kan. Kalau nggak foto EN orang nggak tahu. Benar, bahasanya gitu, tapi kan orang nggak akan ngeklaim EN yang bikin gitu kan. Harusnya kan seperti itu kan. Iya, benar. Karena kadang-kadang ada yang ya itulah yang negatif kita buang ya. Yang pasti dengan banyaknya tur foto itu kan jadi pilihan buat teman-teman ya kan. Mas. Kita juga bisa saling belajar. Aku juga ntar mau pelajarin, trip Mas Runner gimana sih? Aku yang pelajarin dari Mas Runner, tau nggak? Apa Mas? Kesabaran menghadapi emak-emak. Makanya kita tuh hidup tuh belajar gitu kan, ya kan? Sebenarnya bukan sabar sih. Lu ada kemas-kemasnya juga dong. Sebenarnya habis itu masuk kamar ke hotel ya kan. Wah, itu kaca hotel pecah semua. Waduh, parah. Enggak. Lu terkenal kalau Mas Ramar tuh sabar, ngajarin. Itu yang gue pelajarin dari lu. Kalau dulu kan gue orangnya bahasanya tuh kalau yang misalnya tidak ngikutin biasalah orang Sumatera gitu kan, orang pantai lagi kan. Kadang-kadang karena kita teriak, "Oi, jangan di sana," bikin kita marah. Iya. Karena kita tengah lapangan gitu kan. Jadi kan orang kan salah ngerti. Tapi kalau Mas Rabar tenang gitu kan. Gue belajar dari lu. Ya, katanya sedikit, Mas Dodi udah berubah sekarang. Faktor umur dan gue belajar sama lu tadi gitu kan. Sabar. Nah, jadi next ini berarti lu udah mulai bikin program dong yang ke depan ya? Iya, betul. Terus gue mau tanya, selain bisnis fotografi, lu ngerjain bisnis lain gak sih? Jadi sebenarnya gue tuh ya tadi gue punya gue masih ada kerjaan di kontraktor juga gitu. Tapi emang gue sekarang banyak di belakang meja gitu. Jadi kalau ada tender-tender, ngitung-ngitung, desain gitu. Karena gue backgroundnya teknik sipil, jadi gue ada project di situ gitu. Jadi ilmu lu itu nggak habis, masih bisa bermanfaat lah ya. Masih bisa bermanfaat. Iya. Dan kebetulan juga ada lagi. Jadi selain itu gue juga punya ada usaha jual mie ayam kecil-kecilan lah. Lu ngasih tahu gue kan pencinta mie gitu loh. Kalau itu gue jual mie ayam di Depok. Ada namanya? Ada namanya mie ayam Moblong. Moblong 21. Nanti kita bikin di YouTube ya, mie ayam Moblong. Mie ayam Moblong. Iya, mie ayam Moblong kan. Moblong 21. Alamatnya di mana tuh? Alamatnya di Pondok Sukmajaya Permai, Blok F3 nomor 6. Itu di depan perumahan. Aku ambil satu Pondok Sukmajaya itu. Pondok Sukmajaya itu ambil satu rumah, ruko lah di situ. Ruko di sana. Ruko satu lantai. Udah berapa lama, Nar? Udah 3 tahun berarti. Oke. Malah hampir 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahunan. Tapi ya bukan yang gitu. ngelola dong. Yang ngelola istri. Iya. Istri itu jadi kita karena lu kan keluar gimana mau ngelola gitu kan. Memang kebetulan gue tinggal di perumahan itu. Jadi istri itu ada tugas tiap pagi sama malam tuh ngecek ngurusin gitu. lah ya. Ngurusin lah gitu, dia yang lebih ke manajemen semuanya dari istri. Gitu. Wah, orang banyak nggak tahu juga gitu ya. Kadang-kadang aku tuh kalau mau sama teman-teman fotografer ternyata ada bisnis ini. Kayak si Ebi yang gue ngomong tadi malam, ada bengkelnya juga. Bukan hanya cuma ayam gitu kan. Ternyata ada urusan sama ayam juga. Mas Runner juga punya bisnis mie ayam, teman-teman. Jadi ingat ya, para fotografer kalau main ke Depok langsung mie ayam Moblong 21. Pakai 21. Moblong 21. Mie ayam Moblong 21 ya. Ntar gue mau cobain. Iya, boleh. Ya kan? Boleh ganti mie cupang boleh gitu. Nah, ya mie cupang jadi sambil ininya toppingnya cupang. Cupang. Anak cupang. Itu lebih enak. Ya. Oke, jadi tambahan bisnisnya mie ayam. Ada lagi nggak? Iya. Yang di luar fotografi ya? Di luar fotografi ya. Lo fotografi ya pokoknya itu aja sih, cuma sipil ini. Ya karena itu aja udah nggak bisa handle dong kalau kebanyakan ya. Iya benar, kalau ya itu udah sangat luas sih, maksudnya sangat
udah sangat membuat gua padat juga sih gitu sih. Nah, Gitu. ada planning untuk bikin trip ke luar negeri nggak, Mas Rana? Ada dong Mas, gitu. Pasti Jadi, ada keinginan ya. pasti Kayak ada. gue lah dulu udah Indonesia pengen keluar Iya, gitu. betul. Nah kalau keluar negeri mana yang pengen lu Explore tuju dulu? ya. Jadi, explore pertama. Gue pengen kawasan India sih, banyak India. Lu ke India ada berapa kali? India gue 2 kali. Nah, oke, lu harus belajar sama gue. Iya. Karena gue udah jadi wali kota kemarin sana. Gue pengen India. Karena juga. gue terbuka. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak Mas Ranar pengen tahu India, bukannya mengguruin. Iya. Karena kan gue udah ada beberapa tempat kita bisa Destinasi, sharing. iya. Gunanya kan gitu. Benar. Nanti kan gue mau nanya, lu Taman Lawrence seperti apa contohnya kan? Soalnya kan gunanya nanya gitu. Iya, benar. Kadang-kadang kan orang ada merasa gengsi buat bertanya atau sungkan. Masa gue nanya sama kompetitor sih gitu kan? Enggak, gue sering juga kok ngasih Karena orang lokal gue ke ini juga. Karena orang banggakannya kompetitor kan. Kalau kita sebagai teman, kita nggak akan sungkan nanya kan? Kayak gitu. Ya. Gitu. Mungkin ini awal, siapa tahu nanti teman-teman lain juga bisa lah ya kolaborasi, menginformasikan lokasi atau segala macam. Ya tetaplah keprofesionalan sebuah perusahaan ada Iya, gitu kan. betul. Tapi di luar hal itu kita juga bisa saling sharing yang saling mengisi kan gitu Mas Ranar. Ya ibaratnya nanti kalau ke India, India baru mana aja? India baru ya sekitaran ya Agra, terus ke mana, ke Delhi, terus Vrindavan, baru yang kayak gitu-gitu sih. Itu jalur masih jalur sekitaran situ ya. standar itu. Berarti belum ke Rajasthan ya, Belum, ke Rajasthan belum. Jodhpur, Nah, itu gua Jaipur. juga pengen situ tuh. Nanti tanya, gue udah punya Pak Wali Kota itu. Nah, ini yang gue tunggu. Itu India tempat yang nyebelin tapi ngangenin lah. Iya, kadang bisa kadang bisa sebel, tapi kadang bisa happy juga gitu. Pasti sebel kalau di sana, Pasti sebel, tapi tapi- kalau udah nyampe sini ngangenin. Selain India, ada pengen kemana India, lagi? gue pengen apa yang gue pengen banget tuh emang ke arah Patagonia itu juga. Oke. Itu mimpi yang kebetulan ada beberapa saudara juga. Ada saudara gue yang stay-nya di Chili sana juga. Gue ikut ya. Nah itu. Survei yuk. Iya, mau. Ayo. Kalau survei bareng kan Iya. kita lebih irit. Benar, ya, lebih irit. Kita bawa lah berapa orang buat survei. Lu bawa 3 orang, gue bawa 3 orang. Nah, itu ya enak tuh ya. Lebih Iya, irit. benar-benar, Mas Dad. Iya, atau gini, kalau satu mobil misalnya 6 orang, lu bawa 2 orang. Iya, Jadi ntar kita ini sendiri. kalau survei kan teman-teman nggak bisa protes. Ini kita Iya, survei iya, gitu iya, kan. share cost nih ntar atau Iya survei lah gitu. ya. Boleh kita rencanakan dah itu kalau juga udah tuh, kebuka. itu juga one of my dream juga tuh bisa ke situ. Itu gunanya ketemuan, ya kan, silaturahmi itu selalu ada manfaatnya. Jadi kadang-kadang bisa ada ide-ide atau apa gitu kan. Itu tadi, Nar, kalau misalnya kita bisa kolaborasi, kerjasama itu kan bagus, ya kan. Nah. Walaupun gini, Nar, gue pengen ke Italia nih. Lu mau ikut nggak kita survei? Hasil survei, lu bisa bikin foto di potret Indonesia, Iya, benar. lu bikin foto Indonesia, gitu bisa, kan. bisa. Nanti masalah teman-teman mau ikut lu atau Ya, gue kan itu bebas masalah aja, waktu, ya, gitu masalah kan. waktu aja, benar-benar. Masalah senang, oh aku cocok sama Mas Anar, ya kan? Atau waktunya pas sama Pas Mas lagi, Anar. ya, betul, gitu. Oke, catat tuh, kita survei bareng. Ya, India nanti gue ini. Cina juga banyak ya. Cina banyak banget sih ya. Cina banyak banget. Itu dulu lah target awal-awal Iya, sih. karena India aja gini, kayak dulu pas gue lagi mabok India, setahun bisa 6 kali ke India, ya kan? Karena festivalnya banyak. Festivalnya banyak ya. Dan bedanya yang kan Indonesia mungkin lebih baik lah sekarang ya. Ini mungkin harus didengar Bang Sandi ya. Kalau Bang Sandi mau dengar, tapi nggak mungkin lah YouTube gue didengar sama dia. Di luar negeri itu mereka itu semua festival terjadwal dan fix. Yes, betul. Jadi tahun besok kita mau bikin acara, mereka udah ada jadwal yang nggak pernah bergeser. Iya, benar. Jadi kita bisa bikin Dan mereka jauh-jauh hari. konsisten ya, komitmen ya Betul. sama itu ya. Lu kayak ke Baliem, gue udah 6 kali ke Baliem. Agak berubah-ubah dikit ya kan. Itu kan mabok Harinya kan? Itu mabok benar. Nah, Kita kadang-kadang tanya ke sana. beda 1 hari, beda 2 Iya. hari ya kan. Belum pas Itu. nih Bang, belum ada jadwal. Waktu udah mepet, ya kan? Jadi preparing Hotel susah ordernya. Nah, itu dia tadi. Nah, kalau di India itu festivalnya mulai dari Pushkar, ya kan, Jaisalmer, belum lagi Holi. Iya. Belum acara keagamaan di Varanasi itu banyak banget kan. Iya, benar. Nanti ganti nama lu, Potret Internasional.
Enggak lah. Gue walaupun keluar negeri namanya masih ke Milo Indonesia. Iyalah, kita bawa Indonesia kan. Ternyata bawa Indonesia. Jadi kita bisa bahasanya gini Nar, kalau misalnya ditanya sama orang pariwisata, kok keluar negeri gitu ya? Nah, kita bawa nama ke Milo Indonesia. Iya dong. Ngelesnya gitu kan. Kan kamu pernah, kenapa sih nama ke Milo Indonesia terus keluar negeri mulu? Oh justru bawa nama ke Milo Indonesia keluar gitu. Iya, benar. Iya kan banyak pesertanya juga orang Indonesia kan. Iya. Gue bawanya ya si potret Indonesia ke luar negeri. Ya kita berharap semoga pandemi cepat beres lah ya. Haruslah. Semua menurut gue sih ngadepin pandemi ini ya kalau gue sih nggak terlalu, maksudnya bukan nggak terlalu ya ngomongnya bukan sesuatu yang menakutkan gitu sih. Jadi bukan waspada harus, tapi nggak boleh terus kita jadi takut gitu. Terus kita nggak ngapa-ngapain dan benar-benar lost. Oke, gue nggak mau ketemu orang sama sekali, nggak apa ini karena memang dunia tuh seperti ini gitu. Pasti ada saat-saat momen-momen yang kayak gini gitu. Kita menjaga. Asal kita menjaga. Intinya akhirnya itu sih. Jangan seleboran juga iya, gitu kan. Seleboran juga gitu loh. Maksudnya kita orang, kalau gue sih ngerti, bayangannya gue ngerti kok. Maksudnya mana yang boleh dilakukan dan nggak dilakukan gitu sih. Oke. Berarti secara global harapan lu ke depan ini yang berkaitan dengan fotografi apa sih? Sebenarnya di fotografi nih dengan adanya pandemi ini juga banyak kreasi-kreasi baru gitu loh dengan kondisi kayak gini. Gue juga jadi pertama yang kerasa banget tuh dengan kegiatan di Zoom. Dari Zoom itu kita bisa ketemu banyak orang, ya kan, ngobrol banyak orang, deket di Zoom, gitu maksudnya, tanpa pernah ketemu gitu. Jadi lebih luas pertama. Gue jadi lebih mengenal banyak fotografer, klien-klien, teman-teman itu dari Zoom. Karena dia nggak offline ya. Iya, karena jadi dia online bisa menjangkau semua gitu ya, walaupun gitu. Ya nggak tetap muka langsung gitu. Oke, Mas Ranar. Kalau pertanyaan gue sampai saat ini sih sekarang cukup ya. Kalau kebanyakan melemes juga lagi puasa. Sekarang gue kasih kesempatan lu tanya sama gue satu aja. Oke. Jadi, aduh pertanyaan ya. Nggak usah, kalau nggak mau nanya nggak apa-apa. Nggak. Nah, Mas Dodi sendiri gimana berarti? Selama COVID lah, jelasin secara singkat. Bagaimana pertama orang harus ngadepinnya. Iya. Terus habis itu survive-nya gimana? Maksudnya bukan pertama orang harus ngikutin COVID-nya gimana. Terus habis itu setelah dari situ triggernya apa nih akhirnya bisa jadi melewati itu gitu harusnya menurut Mas Dodi. Sebenarnya gini, kalau cerita awal-awal kan sama ya pas Maret itu. Maret itu pas gue pulang dari Iceland. Oh, iya, tur terakhir. Benar. Dan masih ada 6 tur selanjutnya yang harus dijalanin. Siap. Down banget. Oke. 1 bulan, 2 bulan down. Sampai bini gue, kalau gue lihat gue di depan komputer, dia, Pak, nggak apa-apa kan? Pikir gue gila gitu. Biasa kita tiap minggu kita jalan, tiap bulan kita jalan, harus di depan komputer gitu kan. Padahal kita cuma cari informasi. Istriku nganggap aku stres gitu kan. Nah, terus, tapi tadi balik lagi, karena teman-teman semua kita bisa ada semangat ya. Kenapa? Aku penghasilan utamanya emang dari foto tour. Terus ada juga bisnis lain. Itu juga berdampak, ya kan? Benar, ya. Toko di STC Senayan langsung aku tutup. Karena kan kita ketakutan. Ketakutan akan hal itu karena kita nggak ngerti itu barang COVID itu seperti apa. Waktu itu ya. Terus aku juga ada bisnis supply untuk barang-barang IT juga, ya karena IT mereka juga dari luar negeri juga terganggu. Jadi semuanya kena gitu. Berarti sama. Awal-awal itu kita mantap makan tabungan. Tabungan habis, jualan barang. Karena kita juga masih ada PR trip yang udah fix, orangnya sudah bayar DP ya kan. Untung teman-teman juga diem aja. Wah ini buat siapa tahu tripnya akan jalan gitu kan. Terus berpikir apa? Tentu kita harus berpikir ya kita kan harus kreatif ya kan. Makanya jualan dendeng, lu pernah dengar dendeng rapuh lah, keren lah itu. Dendeng basah lah, terus istri bikin cumi pete lah. Ya itu sebenarnya buat mulai ya, untuk mulai lagi juga sama mengisi kesibukan supaya nggak stres gitu. Karena emang awal 3 bulan pertama sama kayak lu. Ke Indomaret aja kita disuruh mandi. Gue nggak mau mandi sih. Mungkin mandi. Kalau keluar aja udah harus mandi. Nah, sampai terakhir itu gue belum bikin trip apapun. Karena nggak kepikiran buat bikin trip gitu.
Malah itu tadi masih ada kerjaan tuh dari Bang Arbain tuh yang bulan September. Yang PLN itu ya. Yang PLN. Yang setelah itu gue kena Iya, COVID. setelah itu kena COVID. Bang Arbain nggak mau. Waduh, gue jangan disalahin. Nah, dari bener-bener apa ya 8 bulan awal itu bener-bener nggak lakukan kegiatan apa-apa. 8 bulan awal. Hanya jualan-jualan begitu aja gitu kan. Ya itu yang apa yang menyakitkan itu apa? Kita biasa jalan Terus hanya di rumah gitu. Ada bikin Zoom sama kayak Mas Ranar, gue bikin Zoom untuk sharing itu. Teman-teman paling yang disampaikan Mas Dodi juga itu lagi gitu ya. tapi mereka kayaknya cuman gue support aja lah gitu kan. Itulah aku terima kasih ya sama teman-teman. Itu kan bentuk support teman-teman sih sebenarnya. Ikut Zoom berapa orang, 20 orang segala macam. Sebenarnya bukan masalah secara bisnis berapa sih uangnya gitu kan. Cuman itu kan appreciate mereka gitu kan. Aku juga teman-teman ikut kayak gini, kita juga ada interaksi kan. Iya. Karena lu kalau diam aja kan banyak stresnya. Makanya dari mulai April tahun kemarin itu kan bikin obras. Itu juga seru tuh. Selalu rame. Iya, karena bikinnya juga nggak mau serius-serius kalau di obras gitu kan. Yang satu sama kayak Mas Ranar, kita pengen deketin teman-teman semua. Seru dari medsos itu, kita kan orangnya dari mana-mana itu, dari ujung Kulon, dari Aceh, dari segala macam. Kita punya teman lagi kan. Kesempatannya seperti itu sekarang gitu. Nah, tapi kalau yang untuk ke depan, aku udah mulai sama nih, orang udah mulai vaksin. Terus beberapa negara di Eropa udah mulai membuka band-nya gitu kan. Aku udah mulai sekarang mengatur strategi, ya kan. Aku berharap September Oktober ke depan tuh Eropa udah mulai buka karena semua negara sudah vaksin udah rata gitu kan. Sekarang udah mulai bikin, cuman kan kita nggak tahu kondisi gimana. Tiba-tiba nanti situasinya seperti apa. Situasinya seperti apa. Yang pasti sekarang ini aku hanya cuma cari informasi. Oh, Norway gimana? Belanda seperti apa? Iceland seperti apa? Ini dapat informasi kemarin. Oh, Iceland udah mulai tidak pakai karantina lagi. Oh, gitu. Asal ada sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin ya. Tapi sayangnya Sinovac belum diakuin. Waduh, mati deh. Ini nggak tahu ke depan. Jadi mereka ngakuin hanya baru 4, Pfizer, Moderna, Janssen, sama AstraZeneca. Si Sinovac belum. Tapi itu kan udah angin segar lah gitu. Jadi aku sama. Jadi udah mulai bikin plan. Terus ada PR kemarin teman-teman yang sudah bayar DP, ya kan? Itu kan ke New Zealand kan. Aku berharap tahun ini kalau buka kita bisa jalan semua lagi gitu kan. Sama tadi ini aku ada pengembangan bisnis lain yang masih di fotografi. Aku kita harus kreatif. Sekarang aku nggak apa-apa. Kita ada tim sekarang, ada fotografer, ada videografer. Kita bikin YouTube channel. Iya. Terus kita juga ada apa namanya kayak nerima pemotretan untuk ulang tahun. Terus kita belum main wedding lah. Ada ulang tahun, acara segala macam. Kita main foto booth. Iya Mas. Jadi tim foto boothku udah siap. Karena sekarang juga tim foto booth kita ada yang di hire untuk udah fix. Kita megang di sana di AMTC namanya, Ayo Manasik Alma Mudah Manasik Training Center. Jadi kita ada tim itu. Jadi sekarang ini emang harus berpikir lu nanya satu jadi banyak ya. Jadi podcast lu. Jadi kalau misalnya trip nggak jalan, ya inilah cadangan lah gitu. Kayak gitu sih. Karena gue nggak bisa bikin mie ayam. Iya. Lu datang ke podcast gue kalau bikin mie ayam. Iya. Lu ada rencana bikin podcast juga nggak? Ada, emang jadi ternyata jadi banyak. Jadi gue kayak juga udah mulai ngeset di kantor gue di rumah gitu. Ya sama sih kayak gini juga gitu. Udah ngeset background. Kalau Mas Dodi kan udah jadi nih. Kalau gue lagi tahap ngerenov sih, lagi ngerapiin. Gue jadinya udah lama loh padahal ini. Dari bulan awal-awal COVID. April, Mei udah jadi. Tapi lu yang beruntung gue undang pertama. Iya. Gaya. Walaupun podcastnya udah ada Bang Arbain sama Mas Gato. Tapi Bang Arbain di jalan gue bikin podcastnya. Mas Gato di rumah Mas Gato. Nih gue datang first time. Iya, gue dapat cupang lagi abis ini. Ya, itu kenangan. Bukan di cupang Mas Dodi ya. Gue dapat ikan cupang. Jadi aku secara pribadi ngucapin terima kasih banget sama Mas Ranar. Ini sekalian kita closing ya. Udah datang berkunjung bersilaturahmi di sini. Kita berharap kita sesama fotografer terutama
walaupun sesama pebisnis yang sama, Iya. kita tetap bersahabat, bersaudara malah gitu. Iya, betul Mas. Tos dulu. Tos lagi. Jadi ke depan kita malah bisa bikin sesuatu yang lebih besar demi fotografi Indonesia gitu kan. Iya. Bisa bikin acara macam-macam lah sebenarnya yang bisa kita bikin ya Mas Ranas. Ibaratnya kalau kita cuma satu pemikiran, satu badan kurang kuat, Iya, mentok lah kayak gitu ya. Betul, Nah, kalau kita harus kita- banyak ide-ide lain sih gitu ya. kita Antara bisa- yang tua dan yang muda. Oh nggak usah sebut lah itu. Oke, paling itu aja ya, Mas Ranas. Sekali lagi terima kasih. Thank you Mas Dadi. Aku sangat appreciate banget udah datang ke sini. Nanti gua kasih cupang. Itu cupang yang bagus. Itu yang gue suka banget tuh Nemo. Aduh. Nemo Galaxy. Cia, Nemo Multicolor Galaxy buat Mas Ranar. Nanti kalau dia bikin podcast, gue kasih minta mie ayam. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.